Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendam bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama berkaitan dengan cerdas memilih. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana money politik terjadi gitu di lingkungan kita begitu dalam pemilu di 2024 dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, mungkin kalau kita bicara soal tantangan juga selain dari money politik, pasti ada tantangan lain yang akan kita hadapi khususnya nanti untuk pesta demokrasi yang kita laksanakan di 2024. Nah, mungkin kalau dari Pak Apri terlebih dahulu, tantangan untuk kita bersama khususnya bukan hanya para penyelenggara tapi juga masyarakat saat ini apa, Pak? Ya sebenarnya luas ya, aspek tantangan itu sendiri sebenarnya definisinya sangat luas gitu loh. Jadi seluruh aspek dalam proses penyelenggaraan pemilu itu menjadi tantangan kita untuk bisa diskusikan secara bersama-sama. Memang dia tidak hanya persoalan money politik, tidak hanya persoalan hoax, kemudian tidak hanya persoalan tingkat partisipasi masyarakat. Ya banyak tantangan, misalnya juga kami dari Bawaslu misalnya ada beberapa regulasi yang misalnya masih belum begitu baik, yang masih lemah, dan ini juga menjadi problematika ketika Bawaslu ingin menegakkan aturan-aturan proses pengawasan pemilu. Seperti itu tanggapannya. Oke, mungkin kalau dari Pak Rosman sendiri untuk tantangan ke depan, Pak, mungkin sebagai penyelenggara saat ini seperti apa, Pak? Ya itu tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Apri, bukan persoalan money politik saja, bukan tetapi ada nanti persoalan-persoalan alam pun ini menjadi tantangan bagi kami pada saat pendistribusian logistik. Ini menjadi tantangan. Bagaimana kita memastikan bahwasanya nanti pada saat pendistribusian logistik ini cuaca ini bersahabat kira-kira. Nah ini juga menjadi concern kami sekarang. Bagaimana mensiasati nanti logistik ini tepat pada waktunya ini sampai ke lokasi, terutama daerah-daerah yang agak sulit dijangkau, sulit diakses. Ini tantangan yang juga menjadi pikiran salah satu konsentrasi kita juga. Jadi bukan cuma tantangan-tantangan yang nampak secara ini, tetapi alam pun menjadi tantangan sebenarnya dalam proses pemilu ini. Ya. Artinya memang sangat luas gitu kalau kita bicara tantangan ya, Pak. Nah, kalau untuk partisipasi masyarakat mungkin diharapkan dari KPU dan juga Bawaslu untuk partisipasi masyarakat agar ke depan bisa berpartisipasi tentu untuk pemilu di 2024 ini seperti apa, Pak? Mungkin dari Pak Rosman. Jadi mengukur partisipasi masyarakat itu, Mas, nanti ini sebenarnya berawal daripada saat proses pemutakhiran mata pilih, pemutakhiran pendataan dan pemutakhiran mata pilih. Kalau di DPT kita ini bersih, maka insya Allah partisipasi masyarakat itu akan tinggi. Nah di situ nanti kita mengukurnya. Kalau seandainya data invalid ya bahasanya, data invalid di DPT itu minim, tentu partisipasi masyarakat akan tinggi nanti. Kenapa kemarin di beberapa pemilu ini tingkat golput kalau bahasanya, atau tingkat partisipasi masyarakat rendah, itu memang ternyata ini datanya belum begitu bersih. Nah tetapi kami meyakini pada tahun 2024 ini, pemilu 2024 ini, kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin, dan juga diawasi oleh Bawaslu, kita sudah menetapkan DPT, dan insya Allah DPT ini valid. Ya, memang tentu ada pergerakan-pergerakan karena data ini tentu sangat dinamis sebenarnya, tetapi tidak signifikan. Nah ini salah satu parameter yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Dan nanti kalau kita berbicara angka, tentu kita berbicara angka itu maksimal. Kalau bisa itu mungkin di angka 90 nanti tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilu tahun 2024 ini. Tentu meningkat dari partisipasi masyarakat di tahun 2019. Oke, baik. Ya mungkin ke Pak Apri untuk harapan ke depan dan juga mungkin upaya yang dilakukan untuk mengawasi jalannya pemilu ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, pertama Bawaslu secara kelembagaan ini memang mengharapkan tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi ya dalam proses penyelenggaraan pemilu di tahun depan. Nah, dalam rangka untuk ikut sukses meningkatkan partisipasi tersebut, tentunya Bawaslu tetap konsen dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi partisipatif yang disampaikan tadi. Dengan harapan semakin banyak segmen masyarakat yang berperan, kemudian itu yang tercerahkan dalam tanda kutip untuk menyukseskan pemilu ini, sehingga mereka
mau ikut aktif dalam memilih di tanggal 14 Februari nanti. Untuk upaya pengawasan nanti yang dilakukan, Pak, mungkin sudah ada persiapan nih, Pak? Persiapan seperti apa yang dilakukan Ya, saat ini? kalau proses pengawasan memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Pertama, dalam rangka memperkuat proses pengawasan ini, kami tetap melakukan semacam rakor bintek penguatan secara kelembagaan dengan jajaran kami di bawah. Artinya teman-teman di bawah ini tetap harus dilatih dan diberikan pembekalan terkait masalah pemahaman regulasi pemilu. Jangan sampai nanti ada potensi-potensi pelanggaran pemilu yang menurut kita itu tidak terjadi malah terjadi misalnya. Nah, yang menjadi guidance atau menjadi pegangan mereka dalam proses melakukan pengawasan dan pencegahan ini adalah indeks kerawanan pemilu. Nah, saya lupa juga tadi menyampaikan kita punya indeks kerawanan pemilu namanya, Pak. Itu yang menjadi panduan atau pegangan bagi Bawaslu bersama teman-teman stakeholder yang lain dalam proses pengawasan pemilu pemilu ini. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan, Pak, singkat saja berkaitan dengan harapan kita ke depan untuk penyelenggaraan pemilu di 2024. Baik, masyarakat Provinsi Bengkulu yang saya hormati, bahwasanya pada tahun 2024 ini kita akan melakukan pemilu, tepatnya itu pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kita akan memilih DPD, dan juga kita akan memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk itu pada masyarakat kami menghimbau untuk menggunakan hak pilihnya sebaik-baik mungkin. Jangan sampai hak daripada masyarakat ini disia-siakan. Gunakan, tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Pelajari track recordnya, pelajari calon yang akan dipilih. Mudah-mudahan pilihan ini menjadi sebuah kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rosman sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Apri sudah hadir. Siap. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas bagaimana cerdas memilih, dan semoga kita berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan hak suaranya untuk menentukan masa depan kita yang lebih baik. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.